Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Prabowo Subianto, seorang tokoh besar di kancah politik Indonesia, dikenal sebagai sosok tegas dan nasionalis. Namun di balik ketegasan itu, ia adalah seorang ayah yang hangat dan penuh nasihat. Kepada anak sematawayangnya, Didit Hedi Prasetyo, Prabowo selalu menanamkan nilai-nilai luhur tentang persahabatan dan keterbukaan. Dalam wawancara terbaru, Prabowo mengungkapkan bagaimana ia selalu menekankan kepada Didit untuk tidak memiliki musuh. Cari kawan sebanyak-banyaknya, nak, begitu pesan Prabowo yang kerap diulang kepada putranya. Prinsip ini menjadi fondasi dalam kehidupan sosial Didit. Didit tumbuh dalam lingkungan politik yang penuh dinamika dan pertarungan kepentingan. Namun, ia justru memilih jalur yang berbeda dari sang ayah, jalur mode dan seni. Meski begitu, hubungan mereka tetap erat dan penuh komunikasi. Setiap kali Didit hendak menghadiri undangan dari anak-anak politisi, ia selalu meminta izin dan masukan dari ayahnya. Bagi Prabowo, ini adalah bentuk kedewasaan sekaligus penghormatan dari seorang anak kepada orang tuanya. Pak, saya diundang makan oleh anak politikus A, boleh nggak? Begitulah Didit biasa bertanya, dan Prabowo hampir selalu menjawab, silakan, kamu harus bersahabat. Nilai-nilai kebersamaan yang ditanamkan Prabowo telah membentuk karakter Didit menjadi pribadi yang inklusif. Ia tidak melihat warna partai, tidak melihat sejarah masa lalu ayahnya dengan tokoh-tokoh tertentu. Yang dilihat Didit hanyalah potensi untuk menjalin hubungan baik. Prabowo sendiri merasa takjub melihat kemampuan Didit dalam merangkul berbagai kalangan. Ia bahkan menyebut bahwa Didit berhasil mengumpulkan orang-orang yang bahkan dirinya tidak bisa kumpulkan. Nilai keterbukaan dan sikap non-diskriminatif ini menjadi warisan tak ternilai dari Prabowo kepada Didit. Dalam dunia yang sering terpolarisasi oleh politik, prinsip seperti ini menjadi oase yang menyejukkan. Kisah ayah dan anak ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya memelihara persahabatan di atas perbedaan. Didit Hedi Prasetyo bukan hanya dikenal sebagai desainer kelas dunia, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu menjembatani hubungan antar kelompok. Di tengah rivalitas politik yang kerap mengeras, Didit muncul sebagai sosok yang lembut namun tegas menjaga harmoni. Sebagai anak dari tokoh besar seperti Prabowo, tentu tidak mudah bagi Didit untuk hidup bebas dari bayang-bayang politik. Namun ia justru mampu memanfaatkan posisinya untuk menciptakan jalinan silaturahmi yang luas. Salah satu contohnya adalah kedekatannya dengan Mutiara Anissa Baswedan, putri dari Anies Baswedan, tokoh yang menjadi lawan politik Prabowo di Pilpres 2024. Meski orang tua mereka berada di kubu yang berbeda, Didit dan Mutiara menjalin hubungan yang baik. Bahkan, Didit merancang pakaian untuk Mutiara tanpa bayaran. Sebuah inisiatif yang muncul dari hati, bukan pesanan atau strategi politik. Ia melakukannya semata karena pertemanan dan rasa hormat. Prabowo mengaku mengetahui hal itu dan sama sekali tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, ia merasa bangga karena putranya menunjukkan sikap toleran dan terbuka. Dia selalu nanya saya dulu, pas saya mau ke rumahnya Bu Mega. Bagus, silakan, ujar Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa Didit tidak pernah lepas dari nilai-nilai keluarga. Hubungan Didit dengan keluarga Megawati dan Puan Maharani pun terjalin baik. Ia bahkan akrab dengan Pinka, putri Puan. Semua itu terjadi karena Didit tidak membawa beban masa lalu politik orang tuanya. Didit menjadi gambaran nyata bahwa anak muda bisa menjadi perekat di tengah polarisasi. Ia memperlihatkan bahwa hubungan personal bisa jauh lebih kuat dari sekadar kepentingan politik. Lewat gaya hidup dan pilihan relasi sosialnya, Didit memberikan contoh bahwa toleransi dan persahabatan bisa menjadi landasan dalam membangun bangsa yang bersatu. Bagi Prabowo, politik adalah ajang pertarungan ide dan gagasan, bukan ajang untuk menciptakan musuh. Pandangan ini ia tanamkan dalam setiap perbincangan dengan Didit. Lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak, kata Prabowo.
Kalimat sederhana itu menyimpan makna dalam yang sangat relevan dalam konteks demokrasi Indonesia. Dalam sejarahnya, Prabowo pernah mengalami berbagai konflik politik dengan tokoh-tokoh nasional. Namun, ia tidak pernah membawa dendam itu ke dalam hubungan anak-anak mereka. Didit memahami dengan baik prinsip itu. Ia tahu bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya menghalangi terjalinnya persahabatan. Justru dari perbedaan itulah tercipta pemahaman dan toleransi. Banyak dari teman Didit adalah anak-anak tokoh politik dari berbagai partai. Ia tidak pernah membeda-bedakan, tidak ada sekat dalam pergaulannya. Kadang kala Didit mengundang banyak teman ke satu acara tanpa memberi tahu Prabowo. Dan Prabowo, meski terkejut, tetap memaklumi dan melihatnya sebagai hal positif. Dia ada nakalnya, kadang-kadang dia kumpulin orang nggak ngasih tahu saya, kata Prabowo sambil tertawa. Tapi saya kira itu bagus. Apa yang dilakukan Didit adalah bentuk dari diplomasi sosial. Ia menunjukkan bahwa relasi antar manusia jauh lebih penting dari sekadar label politik. Dalam konteks yang lebih luas, sikap ini sangat dibutuhkan Indonesia hari ini. Di tengah polarisasi dan konflik horizontal, dibutuhkan lebih banyak figur seperti Didit yang mampu merangkul semua pihak. Politik yang sehat adalah politik yang mengedepankan dialog, bukan kebencian. Dan Didit, meski bukan politisi, telah memberikan kontribusi besar dalam membangun jembatan di antara perbedaan. Didit Hedi Prasetyo, tanpa disadari, menjalankan diplomasi yang tak terikat oleh formalitas politik. Ia tidak berada di panggung pidato, tetapi di ruang-ruang pertemanan yang penuh makna. Diplomasi yang ia lakukan justru lebih efektif karena berjalan dengan tulus dan pribadi. Ia tahu kapan harus hadir sebagai teman dan kapan harus menjaga privasi serta integritas. Didit tidak pernah membawa-bawa nama besar ayahnya untuk mendapat perlakuan khusus. Justru ia berusaha menjalin relasi berdasarkan kepercayaan dan keterbukaan. Ketika ia menghadiri acara di rumah tokoh politik, ia selalu berusaha bersikap netral dan sopan. Ia menghormati tuan rumah, mendengar dengan empati, dan berbagi cerita yang positif. Kehadirannya sering menjadi penyeimbang dalam suasana yang tegang. Teman-temannya dari berbagai latar belakang merasa nyaman dengan Didit. Ia bisa bercengkerama dengan putra-putri politisi tanpa canggung, meskipun ideologi orang tua mereka mungkin berseberangan. Didit sering memanfaatkan keahliannya di bidang mode untuk menjalin hubungan. Ia memberi hadiah berupa karya desain atau sekadar masukan gaya berpakaian kepada teman-temannya. Hal-hal kecil ini menjadi penguat relasi sosial. Ia juga sering mengadakan pertemuan kecil yang bersifat informal, mengundang teman-temannya dari berbagai latar belakang. Di situ, tidak ada pembicaraan politik berat. Yang ada hanyalah tawa, cerita masa kecil, dan impian masa depan. Prabowo melihat ini sebagai anugerah. Ia tahu bahwa anaknya sedang memainkan peran besar tanpa gembar-gembor. Didit adalah diplomat dalam diam, yang menyatukan orang tanpa harus berorasi. Ketika ada ketegangan antara dua kelompok, seringkali Didit menjadi perantara yang mampu menenangkan suasana. Ia membawa pesan perdamaian, bukan sebagai utusan resmi, tapi sebagai sahabat yang dipercaya. Diplomasi tanpa panggung ini membuktikan bahwa membangun bangsa tidak harus selalu lewat politik formal. Terkadang, hal-hal sederhana seperti menjalin silaturahmi bisa membawa dampak besar. Didit Prabowo ternyata bukan hanya seorang anak menteri, tapi juga jembatan yang menyambungkan banyak lingkaran kekuasaan yang selama ini seolah terpisah. Ia tidak hanya berteman dengan satu kelompok, tetapi justru bisa hadir dan diterima di banyak kalangan yang berbeda ideologi politik. Kemampuannya membina pertemanan membuatnya menjadi sosok muda yang disegani secara sosial. Prabowo mengaku sering kali terkejut melihat jaringan pertemanan Didit yang luas. Dia bisa temenan sama siapa saja. Bahkan orang-orang yang saya dulu sulit sekali ajak bicara, Didit justru bisa akrab, katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Didit memiliki daya tarik personal dan kecerdasan emosional yang tinggi dalam membina hubungan antar pribadi. Didit bahkan dikenal di kalangan anak-anak politisi senior sebagai sosok yang hangat dan tidak membawa beban nama besar ayahnya.
Ia menjalin relasi atas dasar kesetaraan, bukan karena posisi atau kekuasaan. Hal inilah yang membuatnya diterima oleh banyak kalangan, bahkan dari keluarga lawan politik ayahnya. Bahkan dalam lingkungan keluarga Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Didit bisa dengan mudah masuk dan berbaur. Ia bersahabat akrab dengan Pinka, putri Puan Maharani, tanpa melihat bahwa partai yang menaungi keluarga tersebut adalah rival politik Gerindra. Kalau Didit bilang mau ke rumah Bu Mega, ya saya bilang silakan. Nggak ada masalah, ungkap Prabowo. Kemampuan Didit menjalin relasi ini menjadi modal sosial penting yang secara tidak langsung bisa berdampak pada suasana politik nasional. Ketika generasi muda dari berbagai latar belakang bisa saling menghormati dan menjalin komunikasi yang sehat, masa depan politik Indonesia menjadi lebih menjanjikan. Didit juga dikenal sebagai sosok yang kreatif dan penuh inisiatif. Salah satu contoh nyata adalah ketika ia secara sukarela mendesain baju untuk Mutiara Anissa Baswedan, putri dari Anies Baswedan, tanpa meminta bayaran. Itu inisiatif dia, dan dia bilang ke saya. Saya bilang, bagus, teruskan, kata Prabowo. Prabowo melihat bahwa anaknya bisa menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia lainnya. Dalam pandangannya, perbedaan pandangan politik tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Justru dari perbedaan itulah muncul ruang untuk saling memahami dan memperkaya cara pandang. Jaringan sahabat yang dimiliki Didit mencerminkan bahwa generasi muda saat ini tidak ingin terjebak dalam polarisasi politik seperti generasi sebelumnya. Mereka ingin hidup dalam suasana damai, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Inilah wajah baru Indonesia yang sedang Didit bangun dari lingkaran kecil persahabatan. Prabowo menyebut bahwa sejak kecil Didit telah diajarkan untuk tidak mudah membenci. Saya selalu bilang ke dia, kamu jangan punya musuh. Cari teman sebanyak mungkin. Musuh itu tidak perlu dicari, nanti datang sendiri. Tapi teman harus dicari, ungkap Prabowo. Prinsip inilah yang terus dipegang Didit dalam setiap relasi sosialnya. Didit tumbuh dalam lingkungan yang syarat politik. Tapi Prabowo tidak menjejalkan nilai-nilai kekuasaan secara kaku kepada anaknya. Ia lebih memilih menanamkan nilai-nilai dasar seperti sopan santun, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi etika dalam berteman. Menurutnya, dari situlah pemahaman politik akan tumbuh secara alamiah. Prabowo juga menekankan bahwa berbeda pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana setiap individu tetap menjaga keutuhan hubungan antar manusia. Saya bilang ke Didit, lawan politik Bapak bukan musuh Bapak. Mereka hanya berbeda jalan, tapi tujuannya tetap untuk bangsa ini. Ujarnya, Didit membawa nilai-nilai ini dalam setiap interaksi sosialnya. Ia tidak membatasi dirinya hanya dalam satu kelompok. Ia berteman dengan anak-anak politisi dari partai manapun, bahkan jika partai tersebut pernah bertentangan keras dengan Gerindra. Bagi Didit, pertemanan lebih penting daripada rivalitas. Prabowo sendiri mengaku belajar dari anaknya. Ia merasa Didit bisa menyatukan banyak orang yang dulu bahkan tidak mau duduk semeja dengannya. Saya heran, yang saya nggak bisa kumpulin, dia bisa kumpulin, katanya sambil tertawa. Ada kebanggaan tersirat dalam ucapan itu. Keteladanan Didit menjadi cermin bahwa politik tidak harus keras dan memecah belah. Politik bisa dijalankan dengan penuh santun dan kehangatan. Ia menunjukkan bahwa relasi personal yang baik bisa mengikis sekat-sekat ideologis yang selama ini kaku. Nilai-nilai yang diajarkan Prabowo kepada Didit menjadi dasar dari keteladanan ini. Dan Didit menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak sekadar menjadi simbol anak menteri, tapi juga agen perdamaian kecil yang menebar semangat kolaborasi di kalangan muda. Perilaku Didit juga menjadi inspirasi bahwa politik bisa didekati dengan gaya yang lebih humanis. Bahwa politik tidak melulu soal perebutan kekuasaan, tapi tentang menjalin kerjasama, saling mengisi, dan membangun negeri bersama-sama. Dari Didit, muncul optimisme tentang wajah baru politik Indonesia. Relasi yang dijalin Didit sebenarnya memberi pesan tersirat, masa depan politik Indonesia tidak harus ditentukan oleh ketegangan elit, tapi bisa dimulai dari percakapan santai anak-anak mereka.
Ia membawa pendekatan yang lebih halus dan tidak menekan dalam menjembatani perbedaan yang ada. Bahkan banyak yang menilai bahwa Didit sedang melakukan politik dari balik pintu, bukan dengan pidato atau kampanye, tapi melalui silaturahmi dan obrolan santai. Ia tidak mengusung nama partai, tetapi membawa nilai keterbukaan dan kebersamaan. Sebuah pendekatan yang jauh dari hiruk-pikuk politik konvensional. Salah satu momen yang membuktikan hal ini adalah ketika Didit datang ke acara keluarga tokoh-tokoh politik, baik dari kubu pemerintah maupun oposisi, tanpa membedakan latar belakang mereka. Ia hadir sebagai teman, bukan sebagai simbol politik tertentu. Prabowo menganggap itu sebagai kekuatan tersendiri. Saya bilang ke dia, kamu punya kebebasan. Yang penting kamu jaga sikapmu, jangan membuat konflik, dan tetap jaga nama baik keluarga, katanya. Kepercayaan ini menjadi dasar dari semua langkah Didit dalam bergaul. Dengan cara itu, Didit perlahan mencairkan hubungan antar keluarga politik yang selama ini beku. Ia seperti air yang meresap masuk ke dalam tanah keras, dan membuatnya menjadi lebih lunak. Melalui caranya, politik menjadi lebih manusiawi dan inklusif. Kehadirannya dalam banyak lingkaran membuat orang merasa nyaman. Ia tidak menilai orang dari partai mana atau posisi apa. Sikapnya yang terbuka dan bersahabat membuat banyak pihak merasa dihargai. Ini adalah kekuatan lunak yang jarang dimiliki oleh politisi muda. Didit tidak pernah memaksa orang untuk berpihak. Justru karena netralitasnya itu, ia dipercaya dan disukai. Dalam suasana politik yang sering penuh kecurigaan, kehadiran sosok seperti Didit menjadi angin segar yang menyejukkan. Meski demikian, ia tetap paham batas-batas yang harus dijaga. Ia tidak pernah membawa isu sensitif atau membahas politik praktis secara vulgar di dalam pertemanannya. Semua dijaga dalam kerangka etika dan kesantunan yang diajarkan oleh Prabowo. Apa yang dilakukan Didit menunjukkan bahwa politik bisa dimulai dari ruang tamu, dari secangkir teh hangat dan tawa di tengah malam. Dari pintu-pintu rumah yang terbuka dan pertemanan yang tulus. Politik dari balik pintu, dengan wajah yang lebih ramah dan damai. Di balik sorotan politik yang panas, Didit menunjukkan bahwa pendekatan personal mampu melampaui batas ideologis. Dalam pergaulan sosialnya, Didit lebih banyak mengedepankan hubungan manusiawi dibanding posisi politik keluarga masing-masing. Ia percaya bahwa hati manusia tak bisa dipetakan dalam peta politik. Dalam beberapa kesempatan, Didit bahkan pernah menjadi penengah dalam ketegangan kecil antar kelompok pemuda dari keluarga politisi yang berbeda pandangan. Ia tidak menjual nama besar ayahnya, namun menggunakan kepercayaan yang tumbuh dari sikap rendah hati dan konsistensinya dalam menjaga relasi. Salah satu momen yang membuat banyak orang terkejut adalah saat Didit mengundang putra-putri dari berbagai tokoh partai untuk duduk dalam satu forum diskusi seni dan budaya. Topiknya bukan politik, melainkan bagaimana generasi muda bisa berkolaborasi lewat kreativitas. Tidak satu pun mengangkat topik perpecahan. Acara itu berjalan lancar, bahkan penuh gelak tawa dan ide-ide segar. Didit memilih musik jazz sebagai latar, agar semua yang hadir merasa santai. Prabowo yang sempat hadir di akhir acara hanya tersenyum melihat betapa berbeda pendekatan anaknya dibanding cara-cara politik konvensional yang penuh intrik. Dalam pidato kecilnya, Didit hanya mengatakan, kita bisa berbeda pilihan, tapi kita semua bisa sepakat bahwa negeri ini terlalu berharga untuk diserahkan pada kebencian. Ucapan itu kemudian ramai dikutip di media sosial, bahkan sempat menjadi trending topik. Tentu tidak semua pihak sepakat dengan langkah Didit. Ada yang menuduhnya terlalu netral dan tidak berpihak secara jelas. Namun bagi Didit, itu bukan soal keberpihakan, melainkan keberanian untuk membuka ruang dialog dan meruntuhkan sekat-sekat psikologis yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Prabowo pun mulai menyadari, pendekatan Didit mungkin bisa menjadi jembatan di masa depan. Ia bahkan mengatakan pada ajudannya, kalau kita dulu bertarung dengan strategi dan ketegasan, anak-anak ini bertarung dengan keramahan dan keberanian untuk duduk bersama. Dalam lingkungan yang selama ini dikenal keras dan penuh persaingan, kehadiran Didit membawa nuansa baru. Ia seolah memperkenalkan gaya diplomasi tanpa bendera, tanpa membawa panji politik tertentu,
tetapi tetap membawa visi besar tentang Indonesia yang bersatu dan damai. Banyak pihak yang mulai melirik Didit sebagai sosok muda yang punya potensi politik, meski ia sendiri belum pernah menyatakan minat ke sana. Ia masih fokus pada dunia mode, seni, dan jaringan sosial yang dibangunnya dengan tulus. Prabowo pun semakin menghargai cara anaknya melihat dunia. Meski jalurnya berbeda, namun tujuan akhirnya sama, mengabdi untuk Indonesia dengan cara terbaik yang mereka bisa. Ada ruang-ruang tertentu yang bahkan Prabowo tidak bisa masuki dengan mudah, ruang pribadi, pertemanan, hingga pergaulan lintas generasi yang telah dikuasai oleh Didit. Sosok muda itu dengan lihai menyusup dalam lapisan sosial elit maupun rakyat biasa dengan gaya yang cair dan menyenangkan. Dalam sebuah acara di kampus ternama, Didit hadir tanpa pengawalan. Ia duduk di lantai bersama mahasiswa, mengenakan pakaian sederhana, mendengarkan diskusi tentang masa depan bangsa. Banyak yang tidak mengenalinya sebagai putra Menhan dan tokoh besar politik Indonesia. Setelah diskusi selesai, Didit ikut menyumbang ide tentang pentingnya etika dalam komunikasi lintas generasi. Ia bercerita bagaimana ia diajarkan ayahnya untuk tidak memusuhi siapapun. "Ayah saya itu keras dalam prinsip, tapi lembut dalam hati," ujarnya. Mahasiswa yang hadir terkesima, bukan hanya oleh isi ucapannya, tapi juga kerendahan hatinya. Disitulah ia mulai merangkul generasi muda yang apolitis namun peduli pada masa depan bangsa. Ia menjembatani ruang-ruang yang sebelumnya terpecah antara elit dan akar rumput. Banyak akademisi dan pengamat sosial mulai melihat pola dari gerakan Didit. Meski tidak langsung membawa agenda politik, langkah-langkahnya membangun kesadaran sosial yang kuat. Ia seperti memperkuat jaringan tak kasat mata yang menjangkau lebih jauh daripada debat-debat politik formal. Prabowo yang semula khawatir anaknya hanya akan dianggap anak pejabat biasa, mulai yakin bahwa Didit memiliki kapasitas tersendiri. Ia bahkan mengaku di sebuah wawancara tertutup, "Didit sudah masuk ke ruang-ruang yang saya sendiri tidak bisa jangkau." Tidak jarang, Didit menjadi narasumber untuk gerakan sosial yang bertujuan memperkuat toleransi dan keberagaman. Ia tidak mengatasnamakan siapa-siapa, hanya menyebut dirinya sebagai warga negara yang ingin negeri ini lebih damai. Media mulai memberitakan bahwa ada sosok muda yang mendekati generasi Z dengan cara yang elegan. Ia tidak menggandeng kamera kemana-mana, tidak bermain gimmick, tapi membangun pengaruh melalui percakapan yang jujur dan bermakna. Ruang-ruang itu kini tidak lagi eksklusif, karena Didit membuka pintu bagi siapa saja yang ingin berdialog. Dari anak-anak muda kreatif, mahasiswa, komunitas agama, hingga anak politisi, semua diterima dengan tangan terbuka. Prabowo mengakui, anak muda memang lebih tahu caranya masuk ke hati zaman. Dan itu yang dilakukan Didit, mengisi ruang-ruang kosong dengan kehadiran yang penuh makna. Prabowo, dalam usia yang semakin matang, mulai melihat bahwa warisan terbaik bukanlah kekuasaan atau nama besar. Ia mulai percaya bahwa nilai, sikap hidup, dan keberanian untuk menjembatani perbedaan jauh lebih penting ditanamkan pada generasi selanjutnya. Melihat Didit tumbuh menjadi sosok yang dewasa secara sosial membuat Prabowo perlahan melepas kecemasannya. Ia tahu bahwa jalan yang ditempuh anaknya bukan jalan yang ia ambil, tapi itu bukan berarti salah. Di ruang kerjanya yang penuh dengan dokumen strategis dan peta geopolitik, Prabowo menyempatkan diri menulis catatan pribadi. Ia menulis tentang Didit, tentang cara anaknya memahami dunia dengan sentuhan seni dan hati, bukan kekuasaan. "Didit lebih hebat dari saya dalam membangun hubungan," tulisnya dalam buku catatan itu. Dia tak memerlukan jabatan untuk didengarkan, cukup dengan ketulusan. Dalam sebuah forum kenegaraan, Prabowo bahkan menyampaikan secara terbuka bahwa ia belajar banyak dari generasi muda, termasuk dari anaknya sendiri. Ia tidak malu mengatakan bahwa dunia kini memerlukan pendekatan yang lebih lunak, lebih manusiawi. Hubungan antara ayah dan anak itu bukan hanya tentang pertalian darah, tetapi juga tentang dialog nilai-nilai. Dari seorang jenderal kepada seniman, dari tokoh keras kepala kepada pemuda yang membaur, dari generasi lama kepada masa depan. Didit, dalam wawancara yang jarang ia lakukan,
mengatakan, ayah saya adalah pahlawan saya. Tapi saya bukan replika beliau. Saya hanya ingin membuat beliau bangga, dengan cara saya sendiri. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Didit akan terjun ke dunia politik suatu hari nanti. Tapi jawabannya selalu samar. Saya lebih suka mendesain masa depan daripada sekadar menjadi bagian dari kekuasaan, ucapnya ringan. Prabowo pun tak lagi memaksakan jalur bagi anaknya. Ia memberi restu untuk Didit memilih jalan sendiri. Warisan saya kepadanya adalah nilai, bukan posisi. Kalau dia bisa menjembatani semua yang saya tak bisa, maka dia telah melampaui saya, katanya. Begitulah, kisah Prabowo dan Didit bukan sekadar relasi ayah-anak, tapi tentang bagaimana masa lalu belajar percaya kepada masa depan. Dan bagaimana sebuah bangsa mungkin bisa tumbuh lewat tangan-tangan yang memilih bersahabat, bukan bermusuhan.